Selamat siang, perkenalkan nama saya Demega dari kelas 2 SIC. Saya akan membuat video laporan pertemuan 2 dari mata kuliah Framework. Video ini akan berisi tentang proses instalasi Laravel dan juga cara membuat proyek Laravel yang baru. Dan juga video ini akan berisi tentang alur root, controller, dan view di dalam Laravel tersebut. Selanjutnya adalah proses instalasi Laravel. Pertama-tama kita buka terminal, lalu ketik Composer global. Jika sudah seperti ini, artinya Laravel sudah terinstall dengan benar. Selanjutnya, kita exit terminalnya dulu. Kita buka terminalnya lagi. Lalu kita akan membuat project Laravel yang baru, yaitu dengan ketik Laravel new dan nama project yang akan kita buat, misalnya framework. Kita buat non paste. Selanjutnya akan diminta untuk mengisi password. Selanjutnya kita akan memilih database yang akan kita gunakan. Saat ini kita akan pakai MySQL. Tekan yes. Tekan yes lagi. Masukin password lagi. Jika sudah seperti ini, artinya Laravel filenya sudah terbuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang root. Root adalah mekanisme yang menghubungkan URL yang diketik oleh user dengan fungsi atau controller yang dipakai di aplikasi. Root pada Laravel dapat disesuaikan pada file /root/web.php. Kita akan coba untuk membuka Visual Studio Code. Di sini sudah terbuka filenya. Nah, root ada pada bagian root dan PHP. Root memiliki beberapa percobaan. Percobaan pertama adalah basic root. Basic root itu akan menentukan apa yang akan ditampilkan ketika alamat URL tersebut diakses. Contohnya adalah bagian sini. Root get/pcr. Kita coba buka di browser. http:// nama filenya /pcr. Maka akan muncul tampilan selamat datang di website kampus PCR sesuai dengan yang ada di sini /pcr. Selamat datang di kampus PCR. Selanjutnya kita coba juga /mahasiswa, root get/mahasiswa. Kita buka browser lagi. Kita ketik coba tes /mahasiswa. Nah, akan muncul tampilan halo mahasiswa seperti yang ada di sini. Selanjutnya adalah root parameter. Penggunaan root parameter bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kurawal. Contohnya adalah ini. Nah, kita akan coba membukanya di browser. Misalnya, coba http nama filenya nama yang akan kita tampilkan, misalnya Grace. Maka akan muncul tampilan nama saya Grace seperti yang ada di sini. /nama/param yang akan memunculkan nama saya dan param. Terus ada juga
parameter yang bersifat opsional. Itu berarti tidak perlu, tadi kan ada slash nama dan slash param. Paramnya itu harus diisi. Bisa juga paramnya itu bersifat opsional. Itu dengan ditandai dengan adanya tanda tanya di setelah paramnya. Dan juga di sini diberi tanda titik 2 seperti ini. Mari kita contohkan di browser. http tadi name. Kita coba buat nggak ada name-nya. Nah, akan muncul name saya. Bisa juga dibuat name-nya. Nama filenya name misalnya name saya. Nah, di sini akan muncul name saya. Seperti di sini. Ketika tidak ada tanda tanyanya, maka tampilannya akan error. Coba kita buat yang nama tetapi tidak kita buat paramnya di belakang. Slash namanya kita hapus, maka akan muncul tampilan 404 not found. Selanjutnya ada name router. Root. Penamaan pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root root baik di view maupun di controller. Ini berguna untuk maintenance dan readability code yang lebih baik. Kita akan coba di mahasiswa ini. Mahasiswanya kita komen dulu yang tadi. Nah, kita akan menggunakan mahasiswa yang di sini. Setelah itu kita cari resource view di welcome.blade.php. Kita cari ke baris let's. Nah, di bawah baris let's ini kita buat ini ref root mahasiswa.show. Klik di sini. Maka ketika kita mencari kita coba di browser mencari mahasiswa, root selanjutnya adalah name root. Name root adalah penamaan pada root dilakukan agar lebih mudah saat pemanggilan root di balik view maupun di controller. Ini berguna untuk maintenance dan reliability code yang lebih baik. Pada percobaannya kita akan mengkomenkan mahasiswa yang tadi, yang sebelumnya. Dan kita buat mahasiswa yang baru seperti ini. Selanjutnya di bagian resource, kemudian kita cari view di bagian welcome.blade.php, kita find let's. Nah, di bagian ini, di bawah bagian let's, kita ketikkan ref root mahasiswa.show, klik di sini. Ini akan menghasilkan, kita buka browser slash Nah, di bagian tampilan Laravelnya di bawah sini, di bawah let's tadi bisa diklik di sini dan akan memunculkan tampilan halo mahasiswa seperti yang ada di sini tadi, halo mahasiswa.
Selanjutnya saya akan membahas tentang controller. Controller merupakan jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request keadaan sebuah kelas. Controller ini terletak pada direktori app/http/controller. Cara membuat controller yaitu kita buka terminal. Saya sudah membuka terminal. Kemudian kita ketik PHP Artisan Make Controller Pegawai Controller, seperti yang di bawah sini. PHP Artisan Make Controller Pegawai Controller. Maka akan muncul di bagian apps HTTP. Sebelumnya cuma ada controller.php. Setelah kita ketikkan di terminal seperti ini, maka akan muncul pegawai controller.php. Pada bagian ini hanya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian jika pada terminal kita buat PHP Artisan Make Controller masih controller, ada resource-nya di belakang, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, ini akan memunculkan function-functionnya secara otomatis. Tidak seperti yang di atas, yang tidak ada resource-nya. Tidak akan muncul function-function. Seperti ini. Ini ada function-nya jika ditambahin resource. Kemudian, kita akan membuat sebelumnya pada root mahasiswa, kita langsung menuliskan logika pada function. Di dalamnya seperti ini. Seperti ini. Cara ini tidak mengarahkan controller maupun ke view, melainkan hanya berhenti pada function di dalam root tersebut. Jika kita ingin memisahkan logika ke dalam controller, kita akan lakukan perubahan pada mahasiswa controller. Nah, pada bagian sini kita tambahkan param di sini dan juga return data mahasiswa param 1. Kemudian pada web PHP tambahkan root yang mengarahkan mahasiswa controller dan function show. Seperti ini. Dan juga kita akan menginstalasi kelas controller pada bagian atas file web.php. Seperti ini. Setelah kita sudah menuliskan semua itu, kita coba buka di browser. Kita ketik http nama tadi kita ada di bagian mahasiswa. Kita coba bikin grass. Maka akan muncul data mahasiswa .2 grass seperti yang ada di sini tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang view. View merupakan interface yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari root dan controller. View terletak pada resource/view. Resource/view. Di sini. Ada dua cara untuk mengakses view. Yang pertama adalah root ke view. View dapat diakses melalui root sehingga kita tidak perlu membuka controller. Umumnya cara ini digunakan jika hanya ingin menampilkan halaman sederhana atau tidak ada logika di dalamnya. Kita akan coba yaitu dengan membuat file baru di resource view. Kita akan membuat halaman about.blade.php seperti ini. Maka kita juga akan tambahkan di web.php di rootnya. Kita akan buat ini. Setelah itu kita akan membuka browser.
dan kita cari http. Kita akan cari about. Nah, maka akan muncul ini adalah halaman about. Laravel membuat developer lebih cepat sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menyambungkan antara root, controller, dan juga view. Ini digunakan jika ada logika yang perlu diterapkan, maka view akan diakses melalui controller. Kita akan coba modifikasi show yang ada di mahasiswa controller untuk menerima parameter param1. Mahasiswa controller, ininya kita ganti menjadi seperti ini. Lalu pada resource view, kita akan membuat halaman mahasiswa detail.blade.php dan juga halaman mahasiswa profil.blade.php seperti ini. Selanjutnya, di halaman tersebut yang sudah kita buat, kita memasukkan HTML selamat datang di profil mahasiswa, dan di bagian detailnya selamat datang ini halaman detail mahasiswa. Jika kita akses di browser http://mahasiswa/ kita coba profil, maka akan ada tampilan selamat datang ini halaman profil mahasiswa sesuai dengan yang ada di sini. Halaman ini adalah profil mahasiswa, dan jika kita mengakses mahasiswa/ maka akan muncul selamat datang di halaman detail mahasiswa seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita akan membuat latihan controller dengan membuka terminal untuk membuat controller baru dengan mengetikkan php artisan make controller mata kuliah controller. Maka di app/http/controller akan muncul mata kuliah controller.php dan kita akan isi seperti ini. Kemudian kita akan akses roots/web.php dan kita akan isi seperti ini. Di mata kuliah controller.php, di baris public function .index ini, baris ini berfungsi atau akan dieksekusi saat roots index diakses sesuai dengan permintaan. Fungsi ini akan menambahkan nilai mata kuliah. Selanjutnya pada baris public function show $kode sama dengan 0, fungsi ini menerima sebuah parameter $kode yang nilainya diambil dari URL sama dengan 0, berarti parameter bersifat opsional. Jika parameternya tidak dikirim, maka nilainya akan menjadi 0. Dan juga if $kode ini akan memeriksa apakah variabel $kode ini memiliki nilai. Jika ya, maka dia akan mengembalikan nilainya. Dan jika tidak, dia akan mengembalikan nilai masukan kode mata kuliah. Di roots, di web.php-nya, baris ini akan mendaftarkan URL mata kuliah agar bisa diakses saat menjalankan fungsi index. Dan juga baris ini akan mendaftarkan URL mata kuliah /show/kode tanda tanya. Ini menandakan bahwa parameternya bersifat opsional. Karena ada tanda tanyanya, nilai parameter akan dikirimkan ke fungsi show di controller. Sekarang kita akan coba mengaksesnya di browser. Misalnya kita membuat http/ di nama filenya
tadi nama filenya framework, buat http framework p2/mata kuliah. Maka akan muncul tampilan menampilkan data mata kuliah seperti yang ada di sini. Menampilkan mata kuliah. Karena kita menjalankan roots yang mata kuliah, URL yang mata kuliah, akan menjalankan indeks. Selanjutnya kita akan coba mata kuliah /show kita buat tadi ST 445. Maka akan muncul Anda mengakses mata kuliah ST 445 sesuai dengan yang ada di sini di kontrolnya tadi. Kode, jika ada kodenya maka akan muncul Anda mengakses mata kuliah. Dan jika tidak ada, maka akan muncul tampilan seperti ini. p.2/ mata kuliah /show. Nah, maka akan muncul masukkan kode mata kuliah seperti yang ada di kontrol ini. Mata kuliah. Sekian dari saya, terima kasih.